Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat at-taqwa, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, yang mana mari bersama-sama kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang selalu dan selalu dialirkan kepada kita semua. Allah tidak memandang kita berbuat apa. Allah dengan baiknya memberi limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua. Yang mana tujuannya adalah itu semua berikan kepada hamba-hambanya. Itulah sifat rahmannya Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Namun Allah juga memiliki sifat rahim, yang mana sifat rahim ini dikhususkan untuk kita-kita semua yang beriman, yang mau mendekat kepada Allah, yang selalu mengingat Allah. Insyaallah semoga kita semua mendapatkan nikmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat at-taqwa yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk selalu dan selalu bermuhasabah diri. Dalam setiap pertemuan, setiap kesempatan, saya selalu mengajak untuk bermuhasabah diri. Karena hari ini diri kita, tubuh kita, nafsu kita itu selalu menginginkan, selalu memandang rendah kepada orang lain, selalu mengajak kepada kita semua untuk selalu mengkoreksi, menghukumi dosa-dosa orang lain, yang mana dosa-dosa itu mungkin kita benci, tapi kita juga memiliki dosa-dosa yang kita sukai, sehingga kita lupa kepada dosa-dosa yang kita cintai tersebut. Hanya kita melakukannya terus-menerus sehingga membuat hati kita menjadi keras. Bulan Ramadan adalah bulan disyariatkannya kita untuk berpuasa. Maka puasa adalah ibadah rohaniah, ibadah badaniah yang tujuannya untuk mengekang, untuk membelenggu hawa nafsu kita. Maka bagaimana supaya puasa kita ini menjadi puasa yang terbaik, puasa yang benar-benar berfaedah untuk diri kita, bukan hanya puasa yang sekedar lapar minum. Nanti bukannya makan kolak, makan es, minum es, dan lain-lain. Bagaimana kita tahu dalam sebuah riwayat dikatakan rubba so'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa yang mana ia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar ataupun haus. Riwayat ini memberi pelajaran bagi kita semua bahwasanya selain kita berpuasa mulut, kita juga harus berpuasa dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Bukan hanya lubang mulut yang harus kita jaga, tetapi ada 9 lubang yang sama-sama harus kita jaga agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Puasa is the best. Nafsu adalah suatu hal yang menyatu dalam diri manusia, yang mana nafsu ini tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan. Maka Al-Imam Al-Busiri dalam nazomnya, dalam qasidah burdah menjelaskan, wa nafsu katifli in tuhmilhu syab'ala birrodoi wa ing taftimhu yang fatimi. Nafsu itu bagaikan anak kecil, yang mana anak kecil tadi adalah anak kecil yang masih menyusui. Apabila tidak kita putuskan, tidak kita sapih anak tersebut, maka ia akan seperti itu sampai dewasanya. Tetapi apabila anak tersebut kita sapih, kita paksa, kita atur supaya tidak mau minum susu itu ibunya lagi,
Walaupun pertamanya berat, pertamanya susah, pertamanya sulit, menangis dan lain-lain, maka insya Allah kedepannya dia akan menjadi anak yang mandiri, yang tidak menyusui lagi. Seperti halnya nafsu, sama. Ketika nafsu kita bergejolak, merangi diri kita lawan. Dengan apa? Dengan pemaksaan. Kita paksa, kita hindari nafsu tersebut. Walaupun rasanya seakan-akan ingin bertemu lagi, ingin melakukannya, ingin kembali pada hal tersebut. Tapi insya Allah ketika kita berhasil menahannya, ia akan lewat begitu saja dan kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ingat, bahagia bukan hanya tentang apa yang disukai oleh nafsu. Bahagia juga bisa berarti sesuatu hal yang positif. Maka kita latihan teman-teman untuk selalu bahagia dengan menggunakan hal-hal yang positif. Sahabat-sahabat Al-Taqwa yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama-sama kita jadikan puasa kita ini puasa yang benar-benar berkualitas, yang mana imanan wahtisaban. Iman kita meningkat di bulan Ramadan. Hati kita menjadi hati yang bersih di bulan Ramadan. Mulai kita kurangi kebencian dalam diri kita. Mulai kita kurangi menghukumi orang lain yang berbuat dosa. Kita ganti dengan mendoakan. Karena cara terbaik untuk mengingatkan saudara-saudara kita agar tidak tersinggung yaitu dengan mendoakan. Baik, nah itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya semuanya, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semua. Semoga Allah melindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan mengarahkan hati, pikiran, tangan, kaki, mata, dan telinga kita ke arah jalannya. Dan semoga ketika kita salah, cepat-cepat diberi ingat dan selalu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya barakallahu fikum. Hadanallahu ajmain. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.